warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Family Wahudin berada di desa Mampise, tepatnya Karabosi, desa Karabosi. Jadi kali ini kita akan mengangkat sejarah asal mulanya lapangan Karabosiling di Makassar. Jadi di sini asal mulanya. Ikuti kami ya. Ya. The Family Wahudin Kuningan. Jadi inilah lokasi sejarah sehingga dinamakan di Makassar itu lapangan Karabosiling. Ini sejarahnya dari sini awalnya. Jadi harapan kita mengangkat ini, mudah-mudahan pemerintah pusat, provinsi, daerah melirik tempat ini supaya diperhatikan, supaya anak cucu kita mengetahui bahwa sejarah terjadinya namanya Karabosiling di sini asal mulanya. Jadi nanti kita akan wawancara dengan salah satu juru kunci pemakaman korban 4.000 ini. Kebetulan beliau juga neneknya di sini korban. Jadi saksi bisunya masih ada. Jadi kita akan dekat ke makamnya ini. Tidak terawat, padahal ini adalah sejarah yang sangat luar biasa. Sampai dinamakan Karabosiling di Makassar karena asalnya dari sini. Jadi semestinya ini betul-betul diperhatikan, dirawat, sehingga ada bisa kita ceritakan ke anak-anak cucu kita bahwa ini asal mulanya dinamakan Karabosiling. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan salah satu juru kunci, dan kebetulan beliau juga adalah neneknya salah satu korban di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasrama Lasalang, tinggal di Desa Betao, khususnya Dusun Karabosi. Saya selaku pemelihara di sini, kasihan karena saya punya nenek korban di sini, bapaknya ibuku, satu-satunya baru satu anaknya, itulah ibu saya. Saya lah dilahirkan sama Siti, namanya bapaknya Laide. Di sinilah ditembak kasihan, masih kecil itu ibu dulu. Dialah yang ambil tanah ditimbun, karena dulu di sini tidak ada dimandikan, tidak ada diapa-apakan waktu ditembak korban 45 langsung. Karena ada penggalian karbau dulu, itulah di situ ditumpuk Pak, ditumpuk orang, ditumpuk jadi perempuan semua. Karena dia ibuku cerita, sekarang ibuku juga sudah meninggal, tinggal saya. Dia cerita saya itu sedih sekali, makanya saya selalu pergi siarangi nenek saya di sini, bapaknya ibuku. Karena dialah yang kerja dulu, diambil tanah, ditimbun, ditumpuk orang mati Bu di sini. Iya. Korban 45 dulu. Itulah dikatakan Karabosi, lapangan Karabosi di Makassar. Di sinilah asal mulanya, diambil tanahnya, dibawa ke Makassar karena kota provinsi, disitulah namanya lapangan Karabosi. Padahal inilah induknya namanya Karabosi. Iya. Jadi minta tolong saya diperhatikan, mudah-mudahan nanti sampai di pusat provinsi supaya dia lihat bagaimana situasinya di sini, bisa berkembang ke siapa yang bisa kegiatan di sini, anak cucunya bisa dikembangkan. Mudah-mudahan saya minta tolong Ibu, minta tolong sama sekali. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini kan Karabosiling ini, jadi asal mulanya itu tanahnya di sini diambil dikasih naik ke Makassar. Iya. Tanahnya, tanah Pak Bau nasangi di OG Bu, tanah Pak Bau. Dipindahkan di Makassar. Iya. Jadi ini ceritanya Pak, satu tempat begini, ini berapa orang di dalamnya? Biasa itu satu lubang, ada itu pasoknya sama ibu bapak nenekku. 8 orang itu ditumpuk-tumpuk begini, 8 orang di situ satu lubang. Iya, satu lubang, 8. Ada kan banyak, ada yang 5 lubang jadi satu batu lingkar itu. Iya, karena kan lubang karbau
bukan digalikan, tidak. Cuma lubang ke alempong tedong. Ya naro ya itaro ni corona apa ya tanah itimpun kasih apa mitau konan reasu. Jadi zaman dulu. ceritanya ini menurut keterangannya juru kunci sekaligus korban cucu korban salah satu korban 45 di sini. Jadi ini pada zaman itu tidak sengaja maksudnya digali, hanya karena ada bekas penggalian kerbau penggalian kerbau di sini. Akhirnya disitulah ditumpuk manusia ini, diambilkan tanah, ditimbun. Iya. Tapi menurut cerita Pak, berapa keseluruhan yang sempat meninggal di sini? Kalau menurut cerita, kalau enggak salah 40 anang, ada yang di luar enggak tahu berapa itu. 40 anang. Oh, menurut sejarahnya Pak Siap, maksudnya ini apa sebabnya sampai diincar? Dieksekusi maksudnya begini dulu. Ya tahun berapa itu Pak mulai maksudnya zaman Belanda kah, zaman Jepang? Zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Zaman Belanda nih. Mungkin termasuk pejuang-pejuang tidak. Karena kalau menurut sejarah dulu orang di sini Bu, karena tidak tahu bahasa Indonesia, orang Belanda itu mengatakan karena orang petani di sini kebetulan ada sawahnya, dia bilang mana semua laki-laki di sini. Orang Bugis tidak tahu bahasa Indonesia bilang lika mambo. Dia katakan mambo itu kan padi mampu AC. Dia bilang oh mana semua, bilang pergi semua mambo, oh perampok semua ini. Padahal bukan dimasuk begitu perampok mambo. Hanya pergi padi Pak. Iya. Jadi wah orang jahat semua ini. Jadi ada orang bersejarah di sini, namanya itu saudaranya bapaknya itu Cepita. Jangan 2 orang di sini. Dia tidak mampan kalau ditembak Pak. Ditembak pokoknya kan diancam itu katanya, karena ibu bilang saya itu udah bapakku diancam, bilang kalau ada yang melawan salah satu istrinya, anaknya saya tembak. Tapi kalau tidak melawan kamu saja ditembak, kan dijejer Pak. 1, 2, 3. Dan ada itu 27 tembakan kalau tidak salah, itu namanya Mbok Omning, kecil orangnya tapi sudah tua. Bilang kasih keluar ini, tidak ada yang ngurus Maya kalau ditembak sama laki-lakinya. Jadi ada yang satu bantu mama aku dulu itu, namanya Mbok Omning. Orang orang lokal-lokal. Itu tembakannya 27, bilang kasih keluar ini. Kalau itu namanya anak bapaknya Cepita Tajang. Pokoknya tidak ada mau apa suruh ke mulutnya baru dikasih begini penuh, dimuntahkan lagi ada itu. Jadi sejarahnya. Sampai bagaimana itu Pak? Disuruh saja kasih lepas tali baru suruh cekik lehernya baru meninggal. Udah cekik sendiri. Cekik sendiri. Baru meninggal kasihan. Tapi ini Pak setiap tahun apakah diperingati atau bagaimana? Jarang. Kalau dulu itu pernah itu waktu saya datang tahun 85 sampai 90 itu Pak Saripolo jadi Bupati Sidrap itu sering didadakan acara di sini. Oh, ya, tapi selama ini beberapa lagi bupati yang enggak pernah lagi. Enggak pernah diperingati. Jadi harapan Bapak ke depan kaitan dengan situasi ini bagaimana? Tolong artinya dibantu dengan memelihara, bagaimana caranya bisa anak cucunya supaya gembira kalau datang, apakah dibuatkan tanda-tanda bahwa ini sejarah sebenarnya. Supaya kalau anak cucunya itu tidak tahu bahwa ada saya punya di Karabosi, kalau ada kegiatan pasti datang Pak. Kalau begini kamu telah tidak datang karena terurus. Memang betul. Jadi harapan Bapak ini sekaligus guru kunci di pemakaman ini, sekaligus korban dari orang tuanya. Yang pertama itu pemerintah provinsi atau pusat agar sekiranya memperingati setiap tahunnya. Supaya anak cucu dari korban 45 ini 445 ya? Ya 45. Bisa mengetahui sejarahnya, bagaimana sejarahnya ini, karena sungguh miris sejarah ini karena miscommunication, karena tidak tahu pakai bahasa Indonesia, akhirnya terjadi korban seperti ini. Jadi supaya ada juga motivasinya anak-anak zaman sekarang
supaya berbahasa Indonesia yang bagus dan Iya, benar. benar. Jadi itu tujuannya supaya setiap tahunnya ini diperingati dan harapan keduanya itu semoga provinsi dengan daerah bisa memperhatikan agar sekiranya ini dibangunlah, jadi dikasih di semen dan ini sangat miris kita melihatnya hanya seperti ini, padahal ini sejarah yang besar di Sulawesi Selatan. Betul. Betul. Karena sampai cikal bakalnya itu diambil ikon di provinsi, yaitu lapangan Karabosiling. Iya. Jadi harapan kami, harapan Bapak ini mudah-mudahan dengan adanya The Family Wahudi mengangkat sejarah ini bisa melihat para pemerintah di pusat maupun di provinsi dan kabupaten bisa diperhatikan kembali ini, karena kasihan akan hilang punah seperti ini. Padahal ini sejarah besar di Sulawesi. Oh, yang di sini berapa maksudnya ada satu lubang, berapa orang korban? 7 orang. 7 orang, Iya, informasi. ditumpuk di sini. Ini juga. Iya. Iya. Nah, tambah berjejeran nih. Karena batun naman ni nano tahu pa lampere kinale na ani. Iya, satu lubang begitu. Jadi sisa ini punya. Iya. Kalau ini lain lagi nih. Lain lagi kan satu di anu. Ini juga ada situ rame. Kan bukan begitu, ditumpuk orang. Dibawa sini. Iya. Situ juga kan 2 lubang kemarin. Di situ. Oh, yang satu di sana. Iya. Iya. Oh ya, kok ya make buru biasa men. Ade aja lagi buru biasa kue pala oma. Berapa aja mak daki tahu? Ade petapun ini 5. 45. Petapun ini. Korban 45. Petapun na kurang anu sini 45. Korban 45. Ya tono tak Dasarkan nih. ya. Nih yala, mbok lo anu iro. Bicu mbok lika. Jadi ini tambahin. Jadi ini dikatakan korban 45, sebenarnya di sini ada 46 orang yang mau ditembak. Tapi Belanda pada saat itu mengatakan bahwa kalau kita tembak semua, siapa yang akan menguburnya? Akhirnya di sisa 1, yang 45 itu yang dibunuh. Nah, yang apa namanya? Yang itulah yang bantu sama ibu yang satu ini yang hidup, laki-laki, itu yang kuburkan. Terus ibunya bapak ini, guru kunci ini, itulah yang bantu kuburkan yang mayat 45 ini. Ditumpuk. Itulah Bukan sejarahnya. dimandikan, bukan diapakan. Jadi ini di apa namanya, dikubur di sini, tidak dimandikan, tidak dikapan, jangankan dimandikan, jangankan dikapan. Ini saja untuk galian kuburannya itu hanya bekas tempat penggalian kerbau. Ibuku yang bilang.